mendalam yang menekankan pentingnya menjaga dan memenuhi hak-hak anak untuk kemajuan masa depan bangsa Indonesia. Ya, tentu dalam peringatan Hari Anak Nasional telah terkandung nilai-nilai dasar dalam penerapannya terhadap anak Indonesia, yakni berakhlak mulia, bahagia, peduli, berani, dan cerdas begitu ya. Makanya ada beberapa subtema dalam peringatan Hari Anak Nasional 2024 seperti anak cerdas berinternet sehat, suara anak membangun bangsa, Pancasila di hati anak Indonesia, kemudian anak pelopor dan pelapor, kemudian pengasuhan layak untuk anak dan juga anak merdeka dari kekerasan, perkawinan anak, pekerja anak, dan stunting. Nah, membahas Hari Anak Nasional tahun 2024 ya, anak Indonesia ini memang anak terlindungi Indonesia Maju. Kita bersama dengan dua narasumber. Yang pertama ada Ibu Dr. Pinky Saptandari. Beliau Ketua Umum Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial BK3S Jatim ya. Ini Bu Pinky langsung hadir di studio Pro 1 ini. Selamat pagi Bu Pinky. Selamat pagi Mas Arief, juga para pendengar. Selamat merayakan Hari Anak Nasional. Anak-anak generasi penerus bangsa. Luar biasa. Harus kita lindungi, dan kata lindungi ternyata tadi dari hasil pembicaraan kita tidaklah sesederhana kata-katanya, tapi sangat luas dan dalam sekali maknanya untuk diimplementasikan. Ini langsung di-trigger dengan merenungi kata terlindungi ini untuk membahas tema kita anak terlindungi Indonesia Maju. Kenapa kemudian Bu Pinky mencoba untuk men-trigger kita semuanya, memancing kita bahwa ternyata implementasi melindungi itu nggak mudah loh itu. Betul. Kenapa Bu? Ya, karena apa? Kalau kita bicara tentang 4 hak dasar anak, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak terlindungi, dan hak untuk berpartisipasi, maka kata perlindungan itu sebetulnya kan dimulai juga pada saat kehidupannya. Ketika dia di dalam kandungan itu juga harus sudah dilindungi. Pertumbuhannya jasmani, rohani dari apa itu namanya ibunya saat hamil. Katanya kalau anak itu dikandung oleh ibu yang stres, yang kurang asupan gizinya, juga kurang mendapatkan kasih sayang, juga akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Jadi kata perlindungan itu mulai dari janin sampai dengan ketika dia lahir dan sampai nanti dia kemudian dewasa, tumbuh kembang menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi dan perlindungan ini kan menjadi kewajiban bersama ya Mas Ari, bahwa tidak hanya dalam lingkung keluarga bahwa orang tua itu yang wajib melindungi, dan kemudian lebih dipersempit lagi itu kewajiban ibu gitu ya, padahal kan bikinnya bersama ya Mas ya. Bikinnya bersama ya harusnya melindungi bersama. Jangan kalau anaknya sakit ibunya gimana, tapi kalau anak sukses siapa dulu bapaknya gitu ya. Jadi itu yang harus dilakukan, kerjasama dan sama-sama bekerja untuk tumbuh kembang anak supaya anak terlindungi dan juga bisa tumbuh kembang sampai dia juga bisa menjadi bagian yang berpartisipasi untuk pemenuhan kebutuhannya. Itu menjadi sangat penting. Nah, kultur-kultur di Indonesia, di Nusantara ini kan sangat beragam. Jadi bagaimana suku tertentu itu memahami kata perlindungan itu dengan misalnya membuat anak itu sama sekali tidak dilibatkan gitu ya. Jadi betul. Bahkan jadi, tidak ada suaranya gitu ya ketika anak-anak ya. Voiceless, anak-anak itu kalau nggak ditanya nggak boleh ngomong gitu ya. Jadi pola pengasuhan yang otoriter dianggap lebih cocok gitu ya, karena anak itu kan belum ngerti apa-apa gitu. Tapi kita lupa bahwa anak itu juga patut berpartisipasi. Misalnya saja mengenai sarapan. Punya anak 4 itu kan belum tentu seleranya sama gitu ya. Jadi perlu didengerin juga kamu maunya apa. Lalu kalau bekal itu bekalnya mau ditata seperti apa. Hal-hal sederhana itu, aspirasi anak itu didengarkan dengan harapan kan akan ada peran serta. Kalau ada peran serta dia merasa dilibatkan. Kalau dia merasa dilibatkan, maka tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab dirinya dia juga
gitu ya. Jadi melindungi diri kan juga tanggung jawab dia. Misalnya ini ada satu YKAI misalnya ya, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia mengadakan Basic Life Support. Anak-anak harus melindungi dirinya sendiri juga dan temannya. Banyak sekali kejadian kecelakaan atau gangguan-gangguan kesehatan, misalnya serangan jantung karena salah penanganan. Tapi kalau anak-anak diajarin basic life support, termasuk kebencanaan, ya. Kenapa anak Jepang, Taiwan itu minim korban? Karena mereka sudah diajari sejak kecil, sejak PAUD bahwa gempa itu ada di sekitar kita, maka kita harus tahu bagaimana melindungi diri sendiri, ya. Di bawah meja, di bawah kursi, harus lari kemana kalau tsunami, harus lari kemana kalau gempa, jangan kebalik-kebalik gitu ya. Itu menurunkan tingkat kecelakaan, tingkat kebencanaan, ya, karena diberi basic skill tadi, ya. Tapi kalau tidak, kepanikan itu justru memicu korban yang lebih banyak. Larinya salah, terinjak-injak seperti kasus Kanjuruhan misalnya, ya kan, itu juga bukan karena sadisnya orang, tapi karena kepanikan. Panic attack semacam ini harus dikurangi dengan cara mengajari mereka basic life support yang tadi bagian dari melindungi diri sendiri dan juga temannya. Termasuk misalnya ketika di sekolah ada hal-hal yang kurang tepat gitu ya di mata anak, mungkin anak dilatih untuk bercerita ya Bu ya. Betul. Jadi orang tua biasakan kalau pulang sekolah jangan hanya tanya tadi nilainya berapa. Tapi tadi belajar apa? Bagaimana perasaanmu? Are you happy? Kamu senang? Gitu. Senang soalnya tadi begini-begini. Tapi ada yang nggak menyenangkan apa gitu ya. Jadi anak diajari untuk menyampaikan, karena seringkali orang tua luput dengan hal itu, yang tanyakan hasilnya, bukan prosesnya. Nilainya berapa? Temenmu berapa gitu ya. Jadi membandingkan, katanya ojo dibanding-banding gitu kan gitu. Jadi anak itu terpacu. Sebetulnya ini kan bukan era kompetitif ya. Competitiveness itu sekarang sudah diganti dengan kolaborasi, dengan network. Jadi orang kelebihan yang satu dibantu oleh membantu yang kekurangan yang lain. Itu seperti itu. Jadi tidak ada sekarang kan perengkengan dan sebagainya itu udah mulai ditinggalkan, karena itu tidak baik. Justru anak akan melakukan apa saja. Jadi seperti saya sebagai dosen pun juga ya, kalau menilai hasil karya ilmiah anak-anak itu agak susah. Jadi makanya harus dieksplor, ditanyakan. Karena apa? Bikin makalah bagus gampang, sekarang ada AI gitu ya kan. Tinggal tanya internet itu. AI yang langsung membuatkan ya Bu ya. Betul. Jadi jangan itu yang dijadikan penilaian, tapi yang kita nilai adalah bagaimana prosesnya. Betul. Jadi kalau tugas kelompok misalnya bikin poster, bikin film, kamu berperan apa? Kamu melakukan, saya bikin konsepnya Bu, konsepnya piye bisa terjadi. Saya mendesain Bu, desainnya bagaimana? Itu yang dinilai. Keren. Karena dalam sebuah film bukan hanya sutradaranya yang berperan ya Bu ya. Betul, semuanya punya peran ya. Ada yang bagian make up, bagian ini. Jadi proses yang teamwork itu yang harus menjadi sebuah proses penilaian untuk kita semua. Jadi itu yang menghasilkan anak-anak yang nantinya dia akan merasa bahwa aku dihargai. Walaupun peranku dalam tim itu lebih kecil dari temannya, tapi dia yang misalnya mengorganize, ya. Dan mereka sekarang bisa kok mengatakan, Bu, dari 10 anak ini satu ini nggak pernah muncul sama sekali. Jadi ibu boleh memberi nilai yang berbeda dari kami. Nah, kan bagus itu ya. Kejujuran kan ada di situ, nggak nutupin temennya dan sebagainya. Mana yang lebih berperan, mana yang lebih bekerja banyak gitu ya Bu ya. Jadi yang kita nilai adalah proses, bagaimana hasil itu adalah mengikuti proses gitu ya. Itu, dan mereka akan merasa bahwa berarti saya nggak boleh instan. Saya nggak boleh tanya-tanya ke AI saja, tapi saya juga harus usaha. Cari ini, cari itu, cari data, cari narasumber. Nah, itu yang kita hargai itu. Jadi
menghargai proses, bahwa hasil itu adalah konsekuensi logis dari sebuah proses, dan jangan dinilai pada hasil akhirnya saja, tapi kita hargai juga proses kesulitannya, berdarah-darahnya dia, hilangnya data, kemudian harus cari lagi, itu yang harus kita hargai sebagai satu pengalaman yang panjang, dan itu kemudian sangat berharga untuk tumbuh kembang dia nantinya. Gitu. Ya. Menarik ini Bu, karena Anak Terlindungi Indonesia Maju tema besarnya, tapi di subtemanya itu ada suara anak membangun bangsa. Ini menarik tadi Bu Pinky menyinggung soal anak dan suara-suaranya yang harus kita dengarkan pendapatnya sebagai bagian dari proses begitu ya. Meskipun mungkin ada yang menanyakan kalau zaman dulu yang generasi baby boomer kan memang searah gitu ya Bu. Tadi Ibu sempat mencontohkan bahwa anak dulu bahkan kalau nggak disuruh ngomong nggak boleh ngomong gitu. Betul. Ada orang tua lagi ngobrol nggak boleh ikut nimbrung kan gitu. Betul, ya Bu ya. Betul. Itu ada gimana kejadian tuh? Waktu saya kecil, kakak saya mau bicara saat makan, nggak boleh ngomong dulu, nanti setelah makan gitu loh. Padahal dia posisinya duduk itu menghadap ke jendela. Nah setelah selesai baru ibu saya tanya, tadi mau ngomong apa? Sepedanya tamu diambil orang. Loh. Kan nggak boleh ngomong. Oh iya ya. Iya. Jadi nggak seharusnya ada keterangan yang kecuali urgent. Kecuali urgent gitu ya. Tapi berhubung sudah dikasih tahu nanti dulu gitu. Sudah langsung diam anaknya Bu. Betul. Jadi kadang-kadang itu aturan-aturan yang kaku seperti itu kadang mematikan daya kreasi, daya komunikasi anak, daya responsibilitasnya juga. Ya udahlah, nggak boleh bilang, ya biarin aja kan gitu. Jadi itu kenapa hak anak yang partisipasi itu patut kita dengarkan, karena bisa jadi anak yang nggak suka makan itu karena yang diberikan itu tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Sederhana sebetulnya, sama-sama mie, sama-sama nasi, tapi kalau dia lebih suka sayur yang bayam tapi selalu dikasih kangkung, ya dia pasti merasa nggak mau makan. Tapi kalau ditanya kan bisa. Jadi saya dulu waktu anak-anak kecil kalau sahur, saya tanya satu-satu sebelum tidur, sahurnya mau apa. Karena kalau bikin banyak terus nggak kemakan kan sayang juga. Mubazir. Betul mubazir. Aku mau roti sama telur, aku mau nasi sama ini, udah. Ya itu yang disajikan. Kalau nggak dimakan, katanya minta itu, makan, habiskan. Mungkin era dulu zamannya masih sulit ekonomi kali ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ditanya satu-satu, kamu mau apa? Maunya ayam, satu mau telur, satu mau pindang ini. Berarti ibunya masak 3 lauk ini. Gak apa-apa, daripada, dan itu kan bagian dari mereka berpartisipasi menyampaikan aspirasinya. Betul. Belajar untuk mengatakan apa yang dia suka dan apa yang tidak suka. Iya. Gitu. Setidaknya meskipun mungkin orang tuanya tidak bisa memenuhi, tapi bisa memberikan pengertian ya Bu. Betul. Ya. Diskusinya muncul ya. Oh, kalau mau itu nanti ya minggu depan ya. Sekarang ini dulu gitu ya. Betul. Wah, langsung direspon dengan pendengar di YouTube ya, karena kita siaran selain di FM 99,2 MHz ya, selain di terestrial di FM, kita juga siaran melalui aplikasi RRI Digital, siaran melalui YouTube channel RRI Surabaya, jadi bisa ditonton juga nih melalui YouTube ini. Dan ini bagian dari multi platformnya RRI ini, jadi bisa dinikmati di semua lini. Termasuk kalau mau on air silakan melalui 534 5474 dan 534 7950. Anda bisa juga telepon WA 081 33 1 4 kali 992. Kalau pesan teks bisa ke YouTube, bisa ke Instagram @pro1sby atau melalui aplikasi RRI Digital. Di situ juga ada kolom komennya ya. Silakan pendapatnya nih, Pak Muhammad Ilyas dari YouTube katanya kepada orang tua se-Indonesia, anak-anak di usia dini tolong dong jangan dikenalkan dahulu dengan perangkat HP. Wah, ini Bill Gates aja yang memang hidupnya dalam bisnis itu, dia justru tidak mengenalkan anak-anaknya dengan gadget gitu ya. Dengan HP gitu ya. Iya, jadi ini menunjukkan bahwa memang semua ada waktunya. Tapi kebanggaan orang tua sekarang ini kan kebanggaan yang semu ya. Jadi ketika bayinya bisa pegang HP, bisa nonton YouTube, itu dianggap hebat gitu kan. Bisa bahasa Inggris gitu, padahal sebenarnya meniru karakter kartunnya gitu ya. Iya, betul. Jadi itu yang harus diwaspadai. Kalaupun memang sudah dikenalkan karena memang urusan sekolah gitu ya, maka harus ada BO itu. BO itu jangan hanya tulisan di TV, tapi
bimbingan Orang orang tua, tua ya. itu penting karena nonton film di HP, di laptop boleh nggak? Boleh, tapi dengan bimbingan orang tua. Karena nanti apa moral ceritanya, kamu menangkapnya apa, kan gitu. Jadi dibahas. Setelah selesai dibahas ya. Betul, karena anak-anak kan seringkali menangkap dengan versinya dia. Ya. Misalnya saja ada anak yang mengatakan enak ya jadi penjahat, menang terus gitu. Ternyata itu games, ya kan? Ya, itu kan bahaya kalau pemaknaan yang seperti itu. Atau gitu. mencubit dianggap bercanda gitu. Betul. Ya. Betul. Jadi bullying itu asik gitu kan, itu bahaya. Ngeri gitu. juga, Jadi ya. harus ada semacam itu kok kembali lagi komunikasi ya orang tua dan anak. Jadi saya sering tanya sehari itu ibu, bapak, anaknya juga saya tanya, kamu ngobrol apa dengan orang tua? Nggak ada waktu. Nggak mungkin tidak ada waktu. Semua pasti ada. Mau menjelang, mau makan ada waktu. Mau tidur kan ada waktu. Mau sholat ada waktu. Jadi nggak ada alasan tidak ada waktu. Ya. Jadi itu harusnya quality ya, bukan quantity ya. Panjang waktunya tapi tidak digunakan dengan optimal ya sama aja. Sepanjang ini saya sama Mas Arief berhadapan tapi pegang HP masing-masing ya sama aja kan gitu. Bertemu satu waktu di tempat yang sama tapi nggak ngobrol juga ya Bu ya. Itu yang namanya bertemu tapi tidak berjumpa. Bertemu tapi tak berjumpa. Baik, selain Ibu Dr. Pinky Saptandari, Ketua Umum Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial BK3S Jatim, kita juga bersama dengan Pak Ari Rukmantara, Kepala Perwakilan UNICEF Pulau Jawa. Beliau join dengan kita melalui Zoom. Pak Ari, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya. Terdengar suaranya? Terdengar jelas. Bisa langsung sapa Bu Pinky, boleh juga nih Pak Ari. Halo, selamat pagi, selamat hari anak. Halo Bu Pinky. Wah, ini guru saya ini. Gurunya. Iya, udah selesai ini semua pembahasan anak. Sehat Pak Ari. Sehat sama-sama. Iya. Dari sudut pandang teman-teman UNICEF ini untuk memaknai anak terlindungi Indonesia Maju sebagai tema besar di tahun 2024, apa yang mau disampaikan dulu Pak Ari? Baik, sekali lagi selamat Hari Anak Nasional tahun 2024. Ini temanya kan anak Indonesia terlindungi, Indonesia maju ya. Jadi kami ingin tarik relevansinya dengan keadaan anak-anak di seluruh dunia. Jadi ada 2 miliar anak di dunia ini, sepertiga dari penduduk dunia, berarti 30% pemegang saham dunia itu anak-anak. Iya. Nah, kita nih yang dewasa jangan sombong. Ini pemegang sahamnya anak-anak kok. Ya kan? Apalagi kalau dewasanya yang di kotak-kotak, ada yang 40 sampai 60, 30 sampai 20, itu pasti kalah sama yang 18 ke bawah ya. Apalagi yang lansia ya, Pak. Wah, yang lansia. Yang lansia tinggal dapat sisa hasil usaha kalau di badan usaha gitu ya. Iya. Nah, jadi kondisinya adalah anak-anak di seluruh dunia ini sedang menghadapi polikrisis namanya ya. Jadi UNICEF sudah mengingatkan dari tahun 2023, jangan lupa ada dampak pandemi yang tidak akan hilang begitu saja ya. Termasuk misalnya ada anak-anak yang hari ini belum selesai diimunisasi secara penuh, ya belum full. Karena waktu itu kan sempat tertunda ya, karena pos pelayanan kesehatan tutup gitu ya. Termasuk hari ini di Papua akan di kick off imunisasi polio ya untuk seluruh Papua dan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Jadi situasi kesehatan juga tidak baik dan tidak merata bagi seluruh anak. Jadi bagi Kota Surabaya, bagi pemerintah Jawa Timur yang sudah jauh lebih baik, pertahankan situasi kesehatan anak-anak karena itu ada hubungannya dengan yang tadi barusan dibahas ya, digital, keamanan, perlindungan dan lain-lain. Yang kedua, krisis dari keamanan yang terjadi di dunia ini itu mempengaruhi pasokan pangan ya. Jadi di beberapa belahan di dunia ada tantangan gizi bagi anak-anak. Mereka bisa saja asupan gizinya kurang sempurna karena suplai pasokannya terhambat karena ada beberapa konflik antar negara ya di beberapa daerah di dunia ini. Nah, sekali lagi mengingatkan, untuk Indonesia yang pasokan pangannya masih lumayan aman, sebaiknya kita hati-hati dan memastikan anak kita mendapatkan gizi yang baik.
gitu. Jadi karena mumpung masih ada makanan sayur, makanan bervitamin, makanan berserat dan lain-lain, eh, itu suplainya lebih banyak dibandingkan suplai-suplai makanan tidak sehat di Indonesia ya, yang kita harus beli di toko gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya kita harus membiasakan suplai-suplai yang lebih natural gitu ya. Jadi gizi dan gizinya juga jauh lebih tinggi. Dan yang terakhir tentunya pendidikan. Ya, di dunia ini ada lebih dari 100 juta anak belum kembali ke sekolah karena kemarin putus sekolah di zaman pandemi. Ya. Di Indonesia diperkirakan sekitar 2 jutaan ya Banyak. anak, ya banyak sekali yang belum kembali ke learning system bahasanya. Jadi bagi sekali lagi Kota Surabaya, pemerintah Provinsi Jawa Timur, yuk kita data anak-anak ini mana saja, ayo kita rayu untuk kembali ke learning system. Gitu. Kalau tidak bisa ke sekolah formal, sekolah informal. Bagi mereka yang disabilitas diberikan solusi bagi mereka untuk mencapai pendidikan tertinggi. Nah, ini yang komponen yang penting untuk melindungi anak. Jadi anak terlindungi itu tidak tiba-tiba kita jadi satpam anak 24 jam ya. Ayo ngapain, enggak gitu. Memberikan gizi, memberikan imunisasi, memberikan ASI, memastikan tidak stunting, memastikan mereka bermain ya di taman-taman kota yang aman gitu ya. Itu juga bagian dari melindungi anak Indonesia. Begitu. Ya, ya. Jadi hak kesehatan, pangan, pendidikan itu harus terpenuhi begitu ya, karena itu Hak gizi ya. gizi ya Jadi hak terutama ya, kesehatan, gizi hak ya. gizi, hak Jadi hak pendidikan kesehatan, hak dan gizi dan hak pendidikan itu ya. iya, itu bagian dari perlindungan. Oke, baik. Jadi ketika kita melihat tiga hal ini, tentunya ya langkah-langkah yang sebaiknya memang di plot gitu ya. Masing-masing kota kabupaten kan punya karakteristik yang berbeda-beda. Tadi Betul. sempat disinggung oleh Pak Ari kalau Surabaya sudah mungkin kalau ngomong pinpolio sudah di atas 100% ini Pak Ari Iya, ya. Tapi sekarang betul. baru di kick off di Papua kan gitu ya. Ternyata Betul. perbedaannya jauh sekali antara kota yang ada di Jawa dengan yang di luar Jawa begitu. Maka Betul. bagaimana supaya hak ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia? Anak-anak Indonesia ini kan juga banyak ini Pak Ari ya. Ya, jadi salah satu yang mungkin kita semangati adalah Kota Surabaya kan ingin naik kelas ya. Hmm, Pak Wali Kotanya bilang mau jadi kota humanis, global, dan maju gitu ya. ya. Misalnya kalau pinpolinya selesai, apa lagi imunisasi lain yang belum apa namanya populer gitu ya, Hmm. belum sukses 100%. Ada pneumonia, ada rotavirus untuk diare, Oh. dan untuk itu ya pneumonia sesak napas, gangguan pernapasan. Jadi itu belum banyak dikenal orang, termasuk HPV ya untuk mencegah kanker Kanker serviks cervix misalnya. ya, ya. Ya, jadi yang seperti itu kita perkenalkan kembali di seluruh kota Surabaya dan di Jawa Timur karena ini sudah yang basic-basic yang dasar-dasar sudah selesai ya. Lalu di pendidikan misalnya, kalau Surabaya sudah banyak yang nilai UTBK-nya tinggi-tinggi gitu ya, ayo kita perkenalkan dua hal. Satu namanya life skill ya, dan satu namanya digital skills. Makanya di Jawa Timur tuh ada dual track, ya, double track namanya. Jadi bisa belajar ilmu yang memang umum didapat di SMA, tapi belajar digital skill Hmm. dan bahkan life skill seperti berusaha, berwirausaha, entrepreneurship, public speaking, jadi makeup artist gitu ya. Dan itu sayangnya bukan sayangnya ya, itu adalah profesi of the future. Jadi profesi-profesi masa depan itu bukan yang duduk di kantor 8 jam ya. Jadi Hmm. berwirausaha dan kreativitas itu jauh lebih banyak nanti di masa depan. Ya. Dan tentunya untuk lebih meningkatkan statusnya sebagai kota layak anak, Surabaya misalnya sudah melamar menjadi anggota pertama dari Indonesia untuk CFCI, Child Friendly Cities Initiative, atau semacam KLA dunia yang saat ini sudah di ujung proses nih, karena prosesnya sejak Desember 2020. Rencananya di tahun 2024 akhir ini kita bisa melihat bahwa Surabaya menjadi kota layak anak dunia. Nah, kalau sudah jadi kota layak anak dunia, tugasnya itu memberikan inspirasi kepada kota-kota kabupaten lainnya, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Ya. Ibu Nita di Gitu. Setro ini melalui WA bertanya ya, Indonesia ini kan disebut sebagai negara fatherless ketiga di dunia ya. Menurut saya salah satunya karena masih adanya budaya patriarki. Apa yang harus dilakukan untuk semakin mengingatkan bahwa ayah itu juga punya peran penting loh dalam tumbuh kembang anak. Nah, ini pertanyaan pertamanya. Yang kedua, di zaman sekarang bagaimana caranya supaya orang tua itu anaknya tidak menjadi korban atau juga menjadi pelaku dari bullying.
Silakan Bu Pinky, Iya, ya mungkin ada tanggapan menarik Bu. ya Bu Nita pertanyaannya. Ini memang satu tema penting bagaimana peran keayahan gitu ya. Fathering itu selalu tenggelam dengan mothering gitu ya. Seolah-olah karena tadi saya juga sempat singgung bahwa ketika anak itu lahir seolah-olah dialah tanggung jawabnya seorang ibu, betul, yang memberi ASI ibu, tetapi ketika pengasuhan, sentuhan yang sifatnya untuk aspek kognitifnya, psikomotorik itu kan juga menjadi tanggung jawab bersama, dan salah satunya adalah peran keayahan. Jadi ayah itu sayangnya tidak pernah belajar menjadi ayah gitu ya. Seorang ibu itu belajar mothering itu karena melihat ibunya pada waktu kecil. Jadi seorang anak perempuan itu belajar bagaimana seorang ibu berperan itu ketika dia melihat ibunya merawat adiknya, sehingga dia, anak perempuan ini secara nggak sadar sering disuruh ambil bedak, ambil anduk. Dia jadi tahu tahapan-tahapan merawat bayi ketika dia kalau nangis ganti popok sampai mandi dan memberi makan tuh anak belajar dari ibunya. Nah sayangnya fathering ini tidak ada transformasi kulturalnya karena peran ayah itu sangat minim ya dalam keluarga. Makanya tadi benar katakan Bu Nita. Nah ini yang harus didorongkan bahwa di luar memberi ASI itu peran itu bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk terutama ayahnya gitu ya. Karena anak itu juga butuh role model ayah. Betul. Ya, bukan hanya ibu, apalagi anak laki-laki ya, sehingga tumbuh kembangnya dia itu menjadi komplit, punya peran ayah, punya peran ibu secara lengkap. Jadi menurut saya memang harus didorongkan bahwa dalam hari anak, hari ibu, peran ayah itu harus semakin didorongkan, dan ketika ayah berperan itu adalah sebuah prestasi ya, bukan sesuatu terus ibunya ngapain gitu kan, seolah-olah ya ketika ayah mengambil peran seolah-olah ibunya nggak ada kerjaannya. Jangan salah ya, perempuan, ibu-ibu itu, istri, ibu itu mulai dari buka mata sampai tutup mata, dari buka pintu sampai nutup pintu, dari mematikan lampu sampai menyalakan lampu, terus nggak ada putusnya ya, pekerjaan 24 jam, dan itu bisa diringankan dengan seluruh peran dari anggota keluarga termasuk ayah gitu ya. Sama seperti mahasiswanya Bu Pinky tadi punya peran masing-masing gitu ya, yang sutradara, yang ambil kamera, yang make up, semua punya peran masing-masing. Betul. Orang tua pun juga begitu, harus berbagi peran gitu ya. Karena kan ayah itu sikap-sikap yang gentleman dan juga memeluk anak, kemudian bisa ketemu, bisa ngobrol, ngajak main, itu ditunggu loh sama anak-anaknya gitu ya. Betul, dan peran tanggung jawab misalnya. Oh, kalau ada tamu itu bilang ayah nggak ada. Nah itu anak kan belajar karakter juga. Oh gitu. Waduh, ayahnya ini ngapain nih? Kok bilang nggak ada. Ada penelpon ini Bu, saya coba angkat dulu sebentar. Selamat pagi. Monggo. Pagi Mas Arif. Pak Joni, selamat pagi. Salam sehat dan bahagia Pak Joni. Ya, pagi Pak Ari, Bu Pinky, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Ya. Selamat Hari Anak ya. Begini. Selamat Hari Anak ya Pak. Anak-anak ini kan generasi penerus kemaslahatan bangsa negara ya. Ekspektasi kita mengharapkan anak berkualitas ini sangat setuju sekali ya. Kemudian begini, kita harus memikirkan prosentasenya sangat kecil sekali bagi orang-orang tua yang memiliki literasi cukup. Nah, kita mengharapkan anak-anak mempunyai kemandirian, mempunyai fisik yang bagus, kemudian skill ya, knowledge, attitude skill. Ini juga memerlukan asupan gizi. Mengingat kondisi sosial ekonomi, kadang-kadang ini menjadi penghambat untuk memenuhi apa yang kita harapkan. Ini menjadi PR kita bersama, Bapak Ibu. Bagaimana kita mengharapkan mereka tumbuh kembang seperti harapan kita. Ini harus memenuhi beberapa kriteria tadi. Nah, bagaimana kita harus menanggulangi hal seperti itu? Karena prosentasenya cukup besar, Bu, untuk Surabaya. Prasejahtera keluarga itu masih cukup besar. Nah, ini
ini menjadi PR kita supaya apa yang menjadi ekspektasi bisa terwujudkan. Ya. Ngaten. Matur nuwun, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih banyak Pak Joni untuk responnya. Kita garis bawahi tentang gizi tadi, sesuatu yang juga disinggung oleh Pak Ari Rukmantara dari UNICEF tadi ya. Ternyata gizi itu efeknya besar ya. Efeknya gimana nih Pak Ari? Mungkin ada komentar juga Pak Ari. Gizi itu bukan hanya mencerdaskan tapi juga punya efek-efek lain yang mungkin UNICEF bisa menceritakan ini Pak Ari. Betul. Jadi ini ada hubungannya dengan yang sebelumnya yang soal peran ayah ya. Jadi dari yang kecil-kecil aja dulu kita ayah ya, saya termasuk ya. Nomor satu, memastikan kalau bisa cuti ya cuti, kalau enggak ambil izin untuk mengantar ke anak ke sekolah di hari pertama sekolah minimal. MPLS kemarin ya? Ya minimal di hari pertama sekolah. Wah itu ternyata dampaknya besar loh, dampaknya besar. Anak saya masih ingat dari TK dia diantar, sekarang SMA ya, itu masih ingat itu. Dulu minta diantar lagi juga Pak? Minta diantar tiap tahun. Jadi minimal itu aja ya. Terus kedua, kalau ada hari Arya ya, baik itu internasional atau nasional, kalau bisa cuti berdua lah, jalan-jalan ya, naik gunung atau berenang ke kolam renang umum gitu, main air gitu ya. Kembali ke kanak-kanakan, jangan lupa kita nggak pernah berhenti jadi anak-anak kok, tenang aja. Coba aja kita sesama dewasa nih kalau ngumpul bercanda-bercanda sama teman reunian SMP SD itu kayak anak-anak kan. Flashback ceritanya juga cerita-cerita zaman dulu kan, zaman masih sekolah-sekolah. Jadi jangan gengsi gitu ya. Oh gengsi memeluk anak, gengsi main tak umpet sama anak, gengsi kejar-kejaran sama anak, gengsi ya. Nah yang karena hal-hal yang kecil itu membantu kita membuat kita punya perilaku yang hal yang besar ya, menjaga anak dari hal-hal besar, termasuk tadi asupan gizi. Pastikan ketika anak memilih di convenience store nih ya, di toko swalayan, memilih makanan tidak bergizi, lalu di sini ada buah-buahan, sayur-sayuran, kita bisa bilang, Nak, Dek, ingat gak? Waktu kita main air, kayaknya enakan bawa apel, karena kalau dia basah nggak apa-apa kita gigit, ya kan? Dibandingkan dengan makanan yang instan ini, kalau basah ya basah kuyup, ya kan? Rusak langsung gitu. Makanannya. Iya, jadi pastikan gizi anak kita itu juga baik, pangannya, asupannya baik, karena kita tuh sedang berinvestasi. Kita berinvestasi. Kalau saya berinvestasi adalah ketika sidang doktoral anak saya. Sekarang anak saya masih 16 tahun, tapi saya udah mikirin sidang doktoral ya. Itu dia bilang, terima kasih ayah, ayahlah yang membuat otak saya ini encer sehingga saya dapat doktor, gitu kan. Atau terima kasih ayah ketika di CEO gitu ya, saya bisa punya karyawan 10.000 orang ini karena ayah memastikan saya makanannya bergizi imbang. Kalau ayah memastikan saya makan makanan yang bertambah rasa, bertinggi gulanya, lemaknya tinggi sekali, garamnya tinggi sekali, sodanya juga banyak sekali tiap hari, maka saya pasti kerjanya rumah sakit, diabetes, darah tinggi, dan serangan jantung. Betul kan? Bayangkan anak kita bicara apa ke kita 40 tahun dari sekarang. Jadilah ayah yang berinvestasi untuk momen 40 tahun dari sekarang. Iya. Oke, keren sekali jawabannya ini. Ada tanggapan nanti untuk yang berikutnya soal tadi bullying ya, tapi kita tahan dulu pertanyaan kedua dari Bu Nita yang melalui WA, karena ada Bu Wira ini. Bu Wira, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mas Arif pribadi. Ya, selamat Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam. Bu Ibu Pinky Dokter dan Pak Ari. Iya, Ibu Dokter Pinky Saptamdari dan Bapak Ari Rukmantara. Betul. Terima kasih. Tema kali ini Anak Terlindungi Indonesia Maju, di mana tema ini menggambarkan pentingnya perlindungan anak sebagai fondasi untuk kemajuan bangsa. Pertanyaan saya untuk Bapak dan Ibu, bagaimana dengan upaya pemerintah dalam melindungi anak-anak Indonesia untuk anak dan migrasi dalam hubungan internasional, hakikat dan batasan karakteristik anak berdasar fenomena sosial, juga hak-hak anak usia dini di Indonesia. Sekian dan terima kasih waktunya Mas Ari pribadi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya menunggu ulasan jawabannya. Salam sehat selalu.
Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ujian tesis ini. Benar. Kalau nggak keberatan di WA lagi nih Bu, mungkin pertanyaannya saya biar bisa baca detail lagi nih. Anak-anak Indonesia transmigrasi tadi ya, ada transmigrasinya. Migrasi mungkin ya maksudnya. Migrasi artinya lintas negara ya. Jadi, imigran gitu mungkin ya. Artinya imigran. Dan itu nanti lintas negara, lintas budaya juga lintas perbedaan hukum antara di sini dan di sana. Apalagi kalau ini perkawinan campuran ya. Itu hak anak yang betul. Ini maksudnya tadi ya. Oke. Tapi saya ingin mengomentari apa yang tadi sudah disampaikan Pak Ari ya. Tentang apa yang kaitannya dengan bermain tadi. Itu salah satu hak anak yang saya pikir sangat penting, dan sebetulnya sampai kita dewasa pun bermain itu juga jadi bermain itu hak segala bangsa gitu ya sepertinya gitu. Dan karena kaitannya bermain, Mas Arief, saya ingin menyampaikan bahwa nanti minggu depan kami mengajak anak-anak di lapas Blitar untuk bikin permainan, tapi sebetulnya edukasi gitu ya, misalnya tentang siapa yang tahu tentang Muhammad Hatta gitu ya. Dia mengetahui Muhammad Hatta itu sebagai siapa. Jadi seperti kuis-kuis gitu ya, interaksi kuis ya, fun game ya, itu. Dengan anak-anak di lapas. Ini menjadi pengingat tema kita, anak Indonesia, anak terlindungi Indonesia maju, bahwa yang dilindungi itu bukan hanya anak-anak yang mungkin kita lihat di sini ya Bu ya, ternyata anak di lapas itu juga punya hak yang harus dilindungi juga ya Bu ya. Mereka berhak untuk mendapat perlindungan, mereka juga berhak untuk mendapatkan pengasuhan termasuk gizi tadi ya, dan tentu untuk tumbuh kembang dia ya, karena nanti kan dia akan bisa hidup di setelah itu apa yang bisa dilakukan. Dia harus tidak boleh minder, dia harus tetap mempunyai basic skill tadi untuk apa saja, mereka bisa berolahraga, bisa main kesenian dan sebagainya. Nanti kita juga akan bermain game, kemudian pentas seni, melukis mural juga anak-anak itu nanti. Jadi ini bagian dari memenuhi 4 hak mereka supaya mereka juga sama dengan yang lain. Kita tepis stigma yang sering dilabelkan pada anak-anak nakal dan sebagainya. Yang di luar belum tentu tidak nakal gitu kan gitu. Jadi jangan sampai kita menganggap yang di dalam ini selamanya akan seperti itu, yang di luar pasti anak baik. Itu pelabelan yang pendikotomian, pengkategorian yang sangat bias, yang sangat berbahaya untuk tumbuh kembang mereka. Dan mereka juga sudah dibentuk juga forum anak yang di lapas juga. Jadi mereka ada forum anak yang bergabung juga dengan forum anak Blitar, sehingga nanti ketika mereka berinteraksi, berkolaborasi melakukan sesuatu ya sama dengan yang lainnya. Jadi tidak ada sekat-sekat yang membuat mereka itu seperti makhluk dari planet lain yang harus dijauhin ya, seperti itu. Mereka seperti sama. Lagunya Sal Priadi nih. Jadi forum anak dalam lapas dan forum yang di luar itu teman-teman Blitar nyambung ya Bu, sering diskusi ya. Betul. Mereka kadang diundang juga keluar, terus didampingin, ada pendamping, berinteraksi untuk ikut workshop dan sebagainya. Biar ide-ide di kepalanya tidak hilang ya Bu ya. Jadi tidak mereka seperti dikurung pikirannya, energi potensinya itu semuanya tetap diwadahi ya. Bahkan untuk ibadah, untuk sekolah kan juga ada sekolahnya juga, SD, SMP, SMA di sana untuk sekolah-sekolah mereka itu. Jadi artinya mari kita pikirkan juga Bapak Ibu sekalian bahwa jangan hanya membayangkan anak-anak yang ada di rumah kita. Ada anak-anak yang berada di tempat lain yang jauh dari pengasuhan orang tua, tapi juga membutuhkan uluran perhatian kita semua. Iya. Di detik ini mungkin ya 841 saya seperti kebanjiran ini karena ternyata banyak sekali potret-potret yang begitu luar biasa tadi yang disampaikan Bu Pinky, Pak Ari gitu ya, dan mendengar kita bahwa kita seolah kadang agak
mengakui juga, harus berani mengakui bahwa ini kita luput juga nggak sih sebenarnya dengan ternyata anak-anak di dalam lapas itu juga punya hak loh. Kita kadang-kadang lupakan mereka ya Bu ya. Iya, seolah-olah kalau udah di situ ya udah mereka kehilangan haknya. Tapi mereka tetap harus terpenuhi untuk tumbuh kembangnya, untuk perlindungannya gitu ya. Jadi jangan sampai mereka kemudian menjadi yang kelompok marginal yang nantinya akan menginternalisasi dirinya sebagai kelompok berbeda dengan anak-anak lainnya. Iya. Kita tidak pernah tahu loh. Betul, terstigma, mereka merasa tidak diterima oleh masyarakatnya sehingga kelompoknya ya itu aja. Yang kalau kemudian itu circle-nya mungkin justru malah ya sudah kayak kita nakal nggak diakui ya kita nakal aja gitu. Itu kan bahaya sebenarnya Bu. Betul, ya, itu PR-nya Pak Ari. PR-nya UNICEF juga. Iya, PR UNICEF. Mungkin langsung dikomentari saja nih Pak Ari Rukmantara. Oke, saya ke yang pertanyaan ya. Tapi tadi salut dengan Jawa Timur dan Vicky yang sudah melibatkan semua anak dari segala golongan. Itu penting sekali karena UNICEF itu percaya dengan for every child, untuk setiap anak, every right, setiap hak gitu ya. Nah, untuk jawaban yang tadi dari penanya, itu menurut saya ada dua yang kita sedang harapkan dan tentunya ingin lakukan terjadi di Indonesia. Nomor satu, mental picture lah bahasanya gitu ya. Kita harus menggambarkan kita adalah bangsa, dan benar faktanya negara terbesar keempat di dunia. Dan mulai start acting like a big brother gitu loh. Mulailah berlaku bergaya seperti kakak empat terbesar di dunia. Jadi kita tahu Amerika itu selalu menjaga keamanan dunia dengan punya kekuatan militer yang pangkalannya ada di seluruh dunia ya. Kita tahu orang-orang India ini sedang mengoperasikan IT kita, bahkan yang mungkin Zoom kita di belakangnya orang India ini. Kan karena mereka di mana-mana kan? Iya, di mana-mana jadi bos perusahaan-perusahaan gede itu teknologi. Betul. Kita tahu kakak ketiga China juga sedang menguasai dunia dengan memperjualbelikan apapun gitu ya. Iya, mulai ke MITI sampai mobil listrik ini sekarang. Betul, dari nikel sampai sendal jepit gitu ya, ada semua gitu. Nah, kita warga dunia lagi nyari 200 warga di dunia lainnya, anak-anak ibu dunia ini lagi nyari. Kakak keempat kita kemana ya? Si Indonesia nih ngapain ya? Ngapain sih dia? Itu. Jadi pertanyaannya, mental picture kita harus kita siapkan kalau kita memang menjadi kakak yang caring, yang paling caring, paling sayang sama anak-anak di dunia. Termasuk anak-anak migrasi, ya, anak-anak migran, anak-anak hasil perkawinan silang. Gitu ya, yang kita sebut Indo atau dan lain-lain. Jadi itu nanti dampaknya ke secara kita membuat sistem kebijakan kewarganegaraan. Apakah saatnya kita berdiskusi tentang dual citizenship misalnya ya, Mas Arief bisa pada saat yang sama juga jadi warga negara Jordania misalnya, gitu kan? Dan pada saat yang sama berKTP Surabaya. Apakah boleh ya kita mulai berdiskusi tentang itu gitu ya? Lalu apakah boleh kita mulai mendaftarkan diri sebagai negara penerima pengungsi? Ya, tapi ini saya ingatkan, tidak boleh pilih-pilih pengungsi yang datang nanti. Nggak boleh hanya yang A saja. Semua pengungsi di dunia ini harus wajib diterima. Kalau memang kita mau jadi negara penerima pengungsi. Saat ini kita belum jadi negara penerima pengungsi. Tapi itu ada hubungannya dengan mental picture, ya, Mas Arief ya. Jadi kalau mental picture kita jadi kakak dunia, ya kita ikut mengurusi urusan-urusan dunia, paling tidak sesuai undang-undang dasar kita lah, ikut mengurusi perdamaian dunia. Menjaga gitu perdamaian dunia ya. Iya, yang biang keroknya kakak nomor 1, ya, yang bikin teknologinya kakak nomor 2, yang dagang kakak nomor 3, gitu. Kakak nomor 4 adalah orang yang mendamaikan dunia. Gitu ya. Tenang, jangan berantem. Gitu ya. Karena secara struktural nanti itu yang tadi kultural, mental picture-nya, kita harus jadi negara dengan ekonomi yang luar biasa. Betul. Seperti visi emas ya, Indonesia Emas 2045 ya. Betul. Jadi nggak bisa kita diam-diam saja dengan tenaga kerja, anak-anak yang sekarang nanti drop out, anak-anak yang tidak bisa buka komputer, anak-anak yang nggak tahu bagaimana bikin voice note segala macam. Kalau kita mau jadi negara 4 terbesar di dunia dari sisi ekonomi, anak-anak harus lulus sekolah semua, wajib belajarnya harus tuntas, supaya bisa mentas, bahasanya gitu kan. Nah, jadi itu yang relevan terhadap pertanyaan dari Ibu tadi ya, bahwa kita harus start acting like a big brother, ya kan. Mulailah care dengan dunia, kita ajarin juga anak-anak kita,
kalau buang-buang makanan itu di Sudan itu nyari makanan harus tembak-tembakan gitu kan, jangan buang-buang makanan gitu kan misalnya. Terus tadi kamu harus belajar rajin sekali karena ketika kamu lulus, yang saingan tuh bukan hanya orang Sidoarjo, orang Jawa Barat, orang Indonesia. Saingannya tuh orang Rusia, orang Ukraina, orang Kirgistan, ya kan, orang Nepal gitu ya. Itu berebut jabatan profesi yang sama di sebuah kantor. Karena dunia semakin tadi ya tidak terbatas gitu ya jadinya. Nah, kita harapkan anak-anak Indonesia dengan upaya kita bersama ini lulusnya berani bertarung di tingkat dunia dan sudah ada juara-juaranya kan kita lihat kan ya yang ada di Indonesia di panggung dunia. Makin banyak makin baik. Begitu. Ya. Amerika itu keamanan gitu ya. Jadi kakak kita yang bagian keamanan itu Amerika, yang teknologi India menguasai, China itu yang dagang gitu. Indonesia ini yang menyampaikan pesan-pesan positif kepada dunia ya. Karena kan netizennya besar tuh, netizen Indonesia itu besar loh, yang diakui dunia itu yang paling mengerikan adalah kalau dibully oleh orang Indonesia, itu paling mengerikan. FIFA saja takut dengan netizen Indonesia, maka kita pun harusnya dibalik bahwa yang kita keluarkan di dunia maya itu adalah pesan-pesan positif dari Indonesia gitu ya, karena Indonesia itu sopan ini santun. ada buktinya juga loh Mas Arif. Jadi pasukan perdamaian Indonesia itu yang paling favorit di dunia. Itu dia, betul, keren. Jadi netizennya harus diubah menjadi sesuatu yang positif, bukan sebaliknya. Betul, gitu ya. Itu yang saya harapkan. Karena jumlah kita besar, tapi kalau kita ngomongnya baik-baik, maka kalau mau meniru yang baik-baik itu kiblatnya di Indonesia itu. Indonesia itu orangnya baik-baik kalau bicara. Influencer. SCTV katanya, apakah angka kematian ibu dan anak Surabaya itu sangat tinggi? Wah ini teman-teman UNICEF mungkin punya datanya, tapi jangan dijawab dulu. Saya ke penelpon sebentar, ini terakhir ya, penelpon terakhir. Selamat pagi. Pagi Mas Arif. Ya, selamat pagi Pak Ramadan dari Sorong, Papua, Bang. Wah, selamat pagi Pak Ramadan. Ini udah siang ya di sana. Di sana, betul. Salam apa? Memperingati Hari Anak ya. Betul. Ya, jadi menurut Undang-Undang 35 2014 kan anak itu dari 0 bulan sampai 18 tahun ya. Jadi kan punya hak yang sangat banyak, yaitu ya kesehatan pendidikan, hak bermain, berrekreasi ya, menyampaikan pendapat, aksi eksklusif dan seterusnya banyak. Jadi kemajuan suatu bangsa kan dan peradaban sebuah negara itu kan hanya bisa diatasi lewat pendidikan. Tapi banyak anak-anak Indonesia yang notabene berhak mendapatkan pendidikan, ternyata faktanya banyak sekali anak-anak yang terpaksa belajar sendiri secara otodidak atau dididik oleh orang lain, asal-asalan aja didikannya. Jadi esensi daripada tanggung jawab semua orang itu, termasuk orang tua, pemerintah dan seterusnya, itu seperti apa sih? Jadi yang saya mau tanya juga tentang kalau ada anak yang nakal ya, apakah orang tua yang durhaka itu akan melahirkan anak yang durhaka juga? Artinya orang tua harus memberikan hak penuh pada anak, tidak bisa sebagian-sebagian kan. Jadi banyak orang tua juga yang durhaka, bukan secara fisik tapi bisa secara mental, mungkin tidak memberikan haknya secara baik, sehingga anak itu menjadi durhaka gitu. Harus dibikin mapping area, mapping satu mapping untuk penelitian. Kenapa anak itu nakal? Kenapa banyak stunting dan seterusnya? Kenapa bisa nikah dini? Dan sebagainya. Sebenarnya banyak orang tuanya gitu maksudnya ya. Oke. Baik. Waktu dikini poinnya aja deh. Ya, makasih Pak Ramadan. Sama-sama. Ya, Pak Ramadan dari Sorong, Papua Barat. Ini menarik tadi soal pendidikan juga, tentang pemerataan pendidikan yang semua haknya itu harus didapatkan sebenarnya ya. Dan juga bagaimana pengaruh orang tua ya. Ya, pengaruh orang tua. Apakah anak-anak yang bermasalah itu juga lahir dari orang tua yang bermasalah juga. Dan memang kadang-kadang kita lupa bahwa ada kenakalan orang tua juga gitu ya. Iya, Bu ya. Yang kemudian misalnya beberapa kasus anak tidak diajak belajar, malah gak usah belajar, mancing aja gitu ya. Jadi ada iklim yang tidak kondusif untuk, padahal sebetulnya belajar itu kan tidak harus belajar dalam artian
membuat PR dan Iya, sebagainya iya, ya, mencuci piring, Iya. ya kan, itu juga bagian Pembelajaran dari kehidupan ya. pembelajaran, betul kan. Tadi ada yang mengatakan PR, pekerjaan rumah itu bukan mengerjakan pekerjaan sekolah di rumah, tapi menyapu, membersihkan tempat tidurnya sendiri itu pekerjaan rumah, gitu ya. Dan kalau itu diajarkan sejak sekecil mungkin, dengan tentu kualitasnya yang tidak sama ya, antara pekerjaan merapikan tempat tidur anak TK dengan yang sudah kuliah tentu berbeda itu, tapi menjadi proses pembelajaran bertahap yang membuat dia menjadi itu kebiasaan. Bahwa rapi itu kebiasaan, bersih itu kebiasaan, sehingga dia akan risih untuk hal-hal yang sebaliknya. Lagunya sudah ada, prakteknya yang belum ya Bu ya. Betul. Bangun tidur terus mandi itu kan bagus itu. Betul. Tidak lupa menggosok gigi dan seterusnya. Ya kan? Dan kalau dia dia tinggal di negara lain, dia akan melakukan hal yang sama. Karena banyak komentar orang-orang di luar sana kalau kos-kosan anak Indonesia itu nggak bisa menjaga kebersihan, pergi begitu saja, seperti itu. Acak-acakan dan sebagainya kan, gitu ya. Kalau bahasa Belandanya van huis uit ya, dari rumahnya, dari sononya. Sehingga kebawa sampai kos-kosan pun juga kayak gitu ya. Oke, kalau Pak Ari karena waktu yang terbatas mungkin stressingnya di pendidikan tadi Pak, karena kan ada 3 hal tadi yang dibahas oleh UNICEF di hari ini ya, soal imunisasi, gizi, dan pendidikan. Nah ini pendidikan tadi disinggung oleh Pak Ramadan. Gimana nasib mereka-mereka yang sebenarnya pengen begitu mendapat pendidikan tapi ya uangnya nggak ada, support dari mungkin dari pemerintah setempatnya masih belum ada dan sebagainya. Nasib mereka diapakan ini? Mungkin UNICEF punya program atau gimana nih Pak? Ya, pertama untuk angka kematian ibu tadi ya, kita ingatkan angka kematian ibu dan anak ya. Ingatkan semua kita di Indonesia bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah journey of progress. Jangan lupa di tahun 1947 hampir setengah ibu yang melahirkan itu meninggal dunia. Ya kan? Kita di tanggal 21 April memperingati Hari Kartini, tapi Ibu Kartini meninggal dunia melahirkan anaknya. Ya, hari ini hampir sedikit sekali ibu yang harus peregang nyawa kalau melahirkan anaknya. Itu fasilitas kesehatan kita jauh lebih hebat dibandingkan tahun 1945. Jadi ada journey of progress yang kita nggak boleh lupa. Jangan tiba-tiba kita komplain situasi hari ini demi hari ini gitu, Pak Mas Arief ya. Ada perjalanan untuk menuju ke sini ya. Angka kematian ibu ini juga di luar datanya. Satu pun kita akan sedih lah ya. Satu saja di antara 200 juta orang meninggal itu pasti sedih lah ya. Jadi tidak pernah kita rayakan meninggalnya seseorang ibu gitu ya. Jadi pasti kita sedih. Itu kita ingatkan bahwa terjadi sejak mereka ini remaja putri. Jadi kalau remaja putri snacking saja 3 kali, makannya cuma 1 kali, dan itu bukan sarapannya telat gitu ya. Lalu makannya pun bukan makanan yang gizi berimbang, maka dipastikan dia akan anemia. Ya. Nah, apalagi kalau dia dipaksa kawin anak ya di bawah umur 19 tahun bahkan di bawah 22 tahun yang ideal gitu ya, maka dipastikan dia akan melahirkan bayi yang sakit ya, stunting otomatis ya. Dan dianya sendiri belum tentu bisa kita selamatkan nyawanya. Udah anemia, kecil lagi ya, anak kecil ya. Jadi pertama gizi putri ini sangat penting untuk kita perhatikan. Lalu kedua, jangan dipaksa kawin. Hilangkan, hapuskan dari muka bumi Indonesia ini perkawinan anak, karena itu mematikan ibu-ibu ya, matikan tadi angka kematian ibu. Ya. Mau kita rumah sakitnya 50 lantai pun kalau anak masih ada yang dikawin umur 13 tahun pasti resikonya lebih tinggi gitu resikonya tinggi, pendarahannya luar biasa. Lalu di pendidikan Indonesia dalam bahasanya last miles gitu ya, kita punya angka partisipasi yang tinggi 90%. Ya, tapi kan tadi setiap anak setiap hak. Jangan sampai yang 2-3 orang lainnya dibiarkan nggak sekolah, itu nggak boleh gitu kan. Jadi kalau Surabaya ada 800.000 anak, jangan sampai 799,999 yang sekolah. Yang satu nggak apa-apa nggak sekolah. Bukan begitu. Semuanya harus sekolah ya. Semuanya harus sekolah. Satu pun tidak boleh sekolah gitu. Betul. Ada beberapa alasan yang orang tidak mau sekolah tadi ya. Salah satunya yang sudah banyak dibantu oleh Bu Pinky nih, disabilitas misalnya. Ya kita ciptakan sekolah yang ramah disabilitas atau pendidikan khusus disabilitas. Bagi mereka yang memang preferensinya tidak mau di kelas duduk diam saja, ya kita ciptakan fasilitas-fasilitas seperti PKBM ya, kelompok belajar, kejar paket gitu ya. Jadi mereka bisa main gitar, bisa gondrong, tapi bisa lulus SMA gitu ya.
Nah, ini kan salah satu yang last mile-nya Indonesia untuk di pendidikan. Untuk gizi, bukan hanya stunting wasting, ya, kita ini berhadapan dengan bahaya kegemukan di anak, terutama orang-orang kelas menengah atas nih ya. Dan sebenarnya bukan kelas menengah atas saja. Bawah pun juga. Iya, Iya. budaya snacking yang Iya. berbahaya, yang tinggi garam, gula, lemak itu membuat anak-anak yang tingkat bawah pun itu obesitas. Obesitas itu menuju diabetes, darah tinggi dan jantung, yang Ya. akhirnya memakan hari ini sekitar 7 triliun uang negara untuk BPJS untuk mengobati diabetes, ya, tadi ya, darah tinggi dan jantung. Jantung. Ya. Ya, itu kan berarti kalau kita tidak hati-hati merawat diri kita, kita akan memalak negara, kita akan menguras uang negara Ya. besok, gitu ya. Jadi hari ini hati-hati supaya uang negara itu buat sekolah, buat jembatan, buat bandara, buat yang lain-lain yang lebih bermanfaat lah. Siap, Bukan siap. untuk mengcover kesakitan Baik. kita. Yang semuanya ini berhubungan dengan perlindungan anak. Melindungi anak kita bukan hanya tadi jadi satpam 24 jam, tapi memastikan semua haknya terpenuhi. Dari mulai lahir, bahkan sebelum lahir, sampai dia tumbuh jadi dewasa untuk anak Indonesia. Ya, oke. Jika masih ada pesan penutup nanti disampaikan, sebelumnya ke Pak Dandit dulu, Pak Dandit Andirangga dari WA. Selamat pagi Mas Harif dan Ibu Bapak narasumber. Menanggapi Hari Anak Nasional perlu ada pengenalan, pembelajaran, pendampingan terhadap anak harus lebih dan fleksibel. Kalau anak sekarang dari balita tidak pegang dan tidak kenal HP, tidak ada ya. Hampir semua anak-anak itu pasti sudah dikenalkan dengan HP. Musik, lagu, anak, dunia hewan dan lain sebagainya ya. Itu tidak salah, hanya saja harus ada pendampingan dan pengawasan, termasuk masalah makanan. Kalau anak nggak suka ini itu, ortu harus pandai dong menyiasati bentuk model menu agar menarik si anak. Tentunya ini tidak mudah, perlu berproses. Dan juga soal pendidikan, kesehatan mental, spiritual, sosial kehidupan itu jangan jadi anak pintar pandai saja dalam pendidikan tertentu tapi masih minim komunikasi, budaya, adab, sopan santun dan lain sebagainya. Bagaimanapun kita semuanya berupaya tetap buat anak kita yang terbaik ya. Yang penting pengembangan anak tetap dalam pengawasan dan pendampingan untuk semuanya. Ya, pendapatnya bagus sekali nih Pak Dandit Andirangga. Keren ya. Pesan penutup mungkin dari Pak Ari dulu. Kemudian di Pamungkasi Bu Pinky, tapi saya izin waktunya cuma 1 menit ini Pak. Oke, baik. Singkat-singkat ya. Jadi saya ingin mengajak semua merefleksi dan memvisualisasikan, membayangkan bahwa 21 tahun dari sekarang, 17 Agustus 2045, anak-anak kita akan berdiri tegak, berhormat, memberikan hormat kepada Sang Saka Merah Putih di 100 tahun Indonesia. Pikirkan, apa yang ingin mereka katakan? Yang saya inginkan adalah mereka berkatakan, terima kasih, thank you, mom and dad, because of you, I'm here. Terima kasih orang tua, terima kasih kota, terima kasih masyarakat, karena kalian saya ada di Indonesia, Mas. Not the way around, tidak sebaliknya. Untuk anak Indonesia, setiap hak untuk setiap anak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Ari Rukmantara dari UNICEF, luar biasa ini penutupnya. Bu Pinky, silakan Bu Pinky. Iya, terima kasih. Jadi kalau kita bicara peringatan Hari Anak Nasional, jangan lupa ini juga sangat related, sangat terkait dengan target pemenuhan SDGs ya. Bagaimana no one left behind, tidak ada yang boleh tertinggal, termasuk anak-anak yang sedang berhadapan hukum, anak-anak berkebutuhan khusus ya, anak-anak Down syndrome dan lain-lainnya, mereka juga memiliki hak dan juga terpenuhi 17 target pembangunan berkelanjutan itu, mulai kesehatan, kelaparan, pendidikan dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu dalam kesempatan ini saya ingin menghimbau kita semua bahwa apapun yang kita lakukan harus dilakukan untuk memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak kita. Yang disebut anak-anak kita adalah bukan hanya anak-anak kandung kita, tapi anak-anak yang ada di sekitar kita, yang bisa kita jangkau baik secara fisik maupun juga non fisik, tetapi kita bisa berbagi kebahagiaan dengan mereka dengan cara apapun. Itu adalah sesuatu hal yang sangat membantu bagaimana mereka menjadi dirinya, menjadi bagian dari generasi masa depan yang dignity, yang bermartabat, yang membuat mereka bangga
Aku Anak Indonesia. Ya, keren, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Dr. Pinky Sotandari, Ketua Umum Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial BKTK Jatim. Makasih Ibu Pinky. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk Pak Ari Rukmantara, Kepala Perwakilan UNICEF Pulau Jawa. Pak Ari, terima kasih Pak Ari. Terima kasih banyak. Iya. Salam sehat semua. Salam sehat selalu Pak Ari dan juga Bu Pinky. Kita membahas Anak Terlindungi Indonesia Maju, ini tema besar dari peringatan Hari Anak Nasional tahun 2024. Saya ingin mungkin berikutnya next kita harus ketemu lagi untuk membahas lebih fokus ke subtema-subtema lainnya. Termasuk tadi Bu Pinky sempat ngomong soal anak di mata anak-anak yang berhadapan dengan hukum, ya itu pun juga punya hak, itu pun juga harus dibahas itu Bu. Ya, Nanti Penting, siapkan juga tema sekali. khususnya nih dari teman-teman UNICEF ya Pak Ari ya. Siap, Terima kasih banyak penting untuk itu. waktu dan kesempatannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.